Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manusia. Maqal innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladhi khassana bi khairi nabiyyin ursil wa akramana bi khairi kitabin unzil wa syar'a lana khayra minhajin faqala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa ja'alana Allahu bil-islami khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai bersama, untuk mengisi waktu i'tikaf kita, maka kita akan mencoba mengisi dengan kajian seputar tentang akhlak, adab. Kemudian juga kita menyentuh sedikit tentang as-sirah. Tentu saja sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan, panutan, adab, akhlak yang baik yang bisa kita tiru dari beliau. Rasulullah SAW bersabda, salah satu misi diutusnya beliau sebagai Nabi kepada umat manusia ini, selain rahmatan lil alamin, juga sebagai sarana untuk memperbaiki akhlak manusia atau menyempurnakan akhlak manusia. Maqal innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu ciri-ciri orang yang tidak berakhlak adalah
orang yang memiliki sifat munafik. Apa yang dimaksud dengan munafik? Munafik berpura-pura beriman, tapi pada sesungguhnya hakikat yang sebenarnya dia tidak beriman. Berdusta. Ayatul munafiqin thalath. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Salah satunya kalau dia berbicara dia berdusta. Dia mengakui dirinya beriman, ternyata dia cuma berpura-pura. Maka oleh karena bahayanya sifat munafik ini, Allah mengirimkan wahyu kepada Rasulullah berupa satu surat yang disebut dengan surat Al-Munafiqun. Dan bukan tanpa sebab. Surat Al-Munafiqun ini yang terdapat pada juz ke-28 yang Allah turunkan di fase Madinah, yang jumlah ayatnya 18 ayat. Di situ Allah menceritakan bagaimana pekatan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh orang munafik. Salah satu tokoh munafik yang gara-gara dianya ini Allah menurunkan surat ini. Jadi asbabun nuzul surat Al-Munafiqun gara-gara orang ini, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata Abdullah itu bukan hanya nama untuk orang Islam, tapi juga nama untuk orang-orang yang berpura-pura Islam, munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Rasulullah berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, di daerah Yathrib, itu yang belakangan berubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ada 2 kubu besar yang hidup di Yathrib itu. Yang pertama adalah kabilah Khazraj, kemudian yang kedua adalah kabilah Al-Aus. Antara 2 kabilah ini sering terjadi perselisihan dan sering terjadi peperangan, sampai suatu ketika mereka sudah merasa bosan bertikai dan berselisih, bahkan berperang sampai menumpahkan darah di masing-masing kedua kelompok ini. Timbul ide dari kedua kelompok ini atau tokoh-tokoh di masing-masing kelompok ini untuk memilih satu orang raja. Jadi segala peraturan yang dibuat oleh raja itu, maka mereka akan siap menaati sang raja yang terpilih. Ternyata yang terpilih sebagai raja yang akan dinobatkan, yang akan dibaiatkan, yang akan dilantik sebagai raja, itu orang tadi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tidak lama kemudian ternyata Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, Yathrib. Dan kita ketahui bersama, dengan begitu cepat penduduk Madinah menerima kedatangan Rasulullah SAW, dan mereka begitu cepat mengimani terhadap apa yang disampaikan oleh
Rasulullah SAW, timbul pertanyaan, kok bisa begitu cepat? Sedangkan Rasulullah sudah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Masih sangat minim ya orang yang menerima Rasulullah. Tapi kenapa penduduk Madinah begitu cepat mereka menerima Rasulullah SAW? Karena masyarakat Madinah telah lama mereka mendengar dari masyarakat Yahudi. Bahkan salah satu penyebab masyarakat Yahudi memilih Madinah, memilih Yathrib sebagai tempat tinggal mereka, yang asal mula mereka bukan berada di daerah itu, tapi mereka hijrah ke tempat itu karena para anbiya, nabi-nabi mereka, ajaran yang ada dalam agama mereka diajarkan bahwa suatu ketika nanti, suatu saat nanti akan muncul nabi terakhir yang berasal atau muncul di daerah Al-Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Makanya orang Yahudi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka oleh karena itu, karena keseringan mereka menceritakan peristiwa kedatangan nabi terakhir ini kepada masyarakat Arab yang ada di Madinah, sehingga ketika datang Rasulullah SAW mengatakan dirinya atau mendakwakan dirinya sebagai nabi, dengan begitu mudah mereka menerima Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Hadirin Allah, sebelum Rasulullah lahir ke dunia, ternyata dalam sejarah tercatat ada 3 orang yang sudah bernama Muhammad sebelum Rasulullah lahir ke dunia, dan diberi nama oleh kakek beliau Muhammad. Sudah ada sebelumnya 3 orang yang bernama Muhammad. Kenapa? Disebutkan oleh Mustafa Astaqa, muhakkik kitab Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham, karena bapak dari tiga orang ini yang memiliki nama Muhammad ini kepingin supaya anak mereka lah yang kemudian menjadi nabi. Karena dalam kitab suci masyarakat Yahudi, baik Nasrani ataupun Yahudi, sudah pernah disebutkan tentang nabi terakhir. Nama nabi terakhir itu adalah ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Begitulah bahasa Nabi Isa ketika berhadapan dengan kaumnya. Wahai kaumku, berimanlah kepadaku dan berimanlah kepada nabi nanti yang datang setelahku. Siapa namanya? Ya'ti min ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Sesuatu yang memiliki puji-pujian dalam bahasa Yunani kuno. Dan ini tertulis dalam kitab suci Injil dalam bahasa Yunani kuno, yang dibahasakan sosok nama dari nabi terakhir itu adalah Barkalit. Jadi Barkalit kalau diterjemahkan itu sesuatu yang memiliki puji-pujian, dan sesuai dengan nama nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebagian dari kalangan masyarakat Arab intelektual pada saat itu yang sampai-sampai mereka memberi nama anak mereka yang berjumlah 3 orang itu dengan harapan anakku lah yang mungkin barangkali yang akan menjadi nabi itu. Kenapa? Karena mereka mendengar cerita tentang nabi terakhir yang bernama Ahmad. Hadirin Allah, ujian yang sangat besar bagi Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebentar lagi akan dilantik sebagai raja, sebentar lagi akan menerima jabatan yang luar biasa, pemimpin tertinggi di Yathrib. Dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu menjadi gagal. Dan ini adalah ujian. Makanya banyak ya
masing-masing kita diuji. Kadang diuji dengan kehilangan harta, kadang kita diuji dengan kehilangan keluarga, dan bahkan kadang diuji dengan kehilangan tahta, yang terjadi dengan seperti yang terjadi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun apa hendak dikata, kebanyakan masyarakat Madinah sudah menyatakan diri mereka masuk Islam. Kebencian yang ada di hati Abdullah bin Salul hanya bisa disimpan di dalam hati, tidak bisa diperlihatkan ke dunia nyata. Maka Abdullah bin Salul ini hanya bisa berpura-pura masuk Islam, tapi hakikat sebenarnya dia tidak masuk Islam, menyimpan rasa benci kepada Rasulullah SAW. Dalam satu peperangan, itu perang Bani Mustaliq, yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Di situ Abdullah bin Salul terlihat apa yang selama ini disimpan di hatinya, menyembunyikan kemunafikan, menyembunyikan kekufuran. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ini, tepatnya pada ayat ke-8. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul pada saat berada dalam misi peperangan Bani Mustaliq? Kesal kepada Rasulullah karena Rasulullah mengajak mereka untuk berperang dengan susah payah. Mereka harus meninggalkan rumah mereka, pergi ke tempat yang jauh untuk berperang. Maka apa kata Abdullah bin Salul yang mulai terlihat isi hatinya yang sebenarnya? Yaqulun, mereka berkata, yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Salul, la in raja'na ilal madinati, kalau nanti kita pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Awas ya, Muhammad ini akan kami usir sebagai orang terhina, dan kami orang yang mulia ini yang akan berperan sebagai orang yang mengusir Muhammad ini. La irja'na ilal Madinah, nanti kalau kita sudah tiba di Madinah, kami orang-orang mulia ini akan mengusir orang yang terhina. Itu maksudnya Rasulullah SAW. La yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Hadirin Allah, begitulah manusia itu. Sepandai-pandai dia menyembunyikan sesuatu, mungkin dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, akhirnya apa yang ada di hati itu bisa keluar. Itu manusia umumnya seperti itu. Ada satu orang anak yang dimiliki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya kebetulan juga Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah, anak yang saleh ini, anak dari seorang bapak yang munafik ini, mendengar cerita dari para sahabat bahwasanya Rasulullah akan membunuh ayahnya. Kenapa? Karena selain mengancam Rasulullah, awas ya, kalau tiba di Madinah nanti kami akan mengusir Muhammad. Selain itu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini menuduh Sayyidah Aisyah melakukan zina. Jadi dalam perjalanan pulang yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah singgah di sebuah tempat dan turun dari unta beliau untuk mengqadha hajat. Kemudian setelah selesai mengqadha hajat, beliau balik ke unta kembali dan menaiki unta beliau kembali, yang dipandu oleh salah seorang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memandu unta Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah melihat, kalung saya kemana ya? Ternyata Sayyidah Aisyah sudah kehilangan kalung beliau. Yang akhirnya Sayyidah Aisyah
turun kembali dari onta beliau tanpa diketahui oleh pemandu onta beliau. Turun mencari kembali kalung yang hilang. Setelah lama dicari tak dapat, akhirnya Sayyidah Aisyah kembali lagi ke onta beliau dan melihat onta sudah berjalan, meninggalkan Sayyidah Aisyah sendirian di padang pasir. Ternyata Rasulullah sudah memilih satu orang sahabat yang bernama Safwan sebagai pasukan cadangan. Kalau terjadi sesuatu di belakang, ada Safwan ini yang melihat. Pada saat Safwan ini tiba di tempat itu, dari kejauhan terlihat seorang perempuan berpakaian hitam. Dan ketika didekati, ternyata Sayyidah Aisyah sedang dalam kondisi sendirian. Setelah timbul dialog, kenapa engkau berada di sini? Singkat cerita, beliau menceritakan, kalungku hilang, kemudian aku mencari, kemudian rombongan berangkat. Maka oleh Safwan meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk menaiki onta beliau, dan Safwan yang berperan sebagai pemandu dari onta tersebut sampai tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika tiba di Al-Madinah Al-Munawwarah, seorang Sayyidah Aisyah yang masih sangat muda, itu kejadiannya di tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah, awal tahun di 11 Hijriah. Ketika Rasulullah wafat, umur Sayyidah Aisyah itu baru 18 tahun. Kalau kita kurangi 6 tahun sebelumnya, berarti sekitar 12 tahun pada saat itu umur Sayyidah Aisyah. 13 tahun, 12 tahun seperti itu. Maka isu yang dikembangkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, oh Aisyah, ya, ternyata kamu sudah berzina dengan Safwan di dalam perjalanan yang begitu panjang itu. Maka selama beberapa hari, bahkan bulan lamanya, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, sampai Allah menurunkan ayat di dalam surat An-Nur yang mengatakan bahawa Sayyidah Aisyah sama sekali tidak melakukan perbuatan zina. Itu yang disebut dengan hadithul ifki. Maka Rasulullah SAW setelah peristiwa hadithul ifki, tuduhan terhadap Sayyidah Aisyah melakukan zina, dan Allah sucikan Sayyidah Aisyah dengan menurunkan pembelaan yang ada dalam surat An-Nur, maka semua yang pernah terlibat ngomong terhadap isu tersebut, Rasulullah panggil satu persatu. Rasulullah berikan hukuman, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Hasan bin Thabit, dihukum sebanyak 80 kali cambukan. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Bukankah dia yang tokoh yang menyebarkan isu tersebut? Karena memang dia orang munafik. Dan Rasulullah telah membisik ke telinga seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnu Yaman tentang nama-nama orang munafik itu. Kembali kepada isu yang diketahui oleh anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Abdullah juga, yang mendengar bahwa Rasulullah akan membunuh sang ayah. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah tidak akan membunuh Abdullah bin Salul ini, walaupun dia munafik, walaupun dia sudah menuduh Sayyidah Aisyah, walaupun dia sudah membuat kekacauan di barisan kaum Islam di Madinah. Kenapa? Ini perlu kita tiru, ya, jangan sampai kita dituduh, oh, itu kan riya, itu kan berbuat gara-gara orang,
Rasulullah tidak seperti itu. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa kita nggak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Saya tidak mau membunuh dia karena nanti takut dikatakan oleh orang. Ini Rasulullah yang menjawab. Jangan pula kita menuduh Rasulullah meninggalkan melakukan sesuatu gara-gara mempertimbangkan perasaan orang lain. Rasulullah yang beri contoh kepada kita. Kalau suatu ketika terjadi hal seperti itu di dunia masyarakat kita, maka kita punya pedoman. Rasulullah dulu seperti itu. Rasulullah menjawab, aku tidak akan membunuh Abdullah bin Salul. Kenapa? Karena takut nanti dibilang oleh orang, inna Muhammadan qad qatala ashabahu. Sesungguhnya Muhammad telah membunuh temannya. Jadi Rasulullah takut supaya orang tidak mau mengatakan demikian, makanya Rasulullah tidak mau membunuh Abdullah bin Salul. Kemudian sang anak mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang engkau berencana membunuh ayahku, maka biar aku saja yang membunuh dia. Coba lihat, sang ayah orang munafik, tapi sang anak orang yang sangat salih. Demi keimanannya kepada Rasulullah, dia tega untuk membunuh ayahnya sendiri. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan biarkan orang lain yang membunuh ayah saya. Kenapa? Kalau orang lain yang membunuh ayah saya, nanti saya terlihat, oh orang itu ya yang dulu membunuh ayah saya, maka timbul kemarahan di hati saya dan kebencian kepada orang itu, dan bahkan bisa jadi saya membunuh orang itu. Tapi kalau saya sendiri yang membunuh ayah saya, maka hal-hal seperti tadi tidak akan bermunculan. Nah, begitulah yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, anak yang saleh. Hadirin Allah, kembali kepada akhlak. Karena tema kita malam ini adalah menceritakan tentang akhlak. Rasulullah rahmatan lil alamin. Pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi? Di mana posisi ayah saya? Rasulullah menjawab, abuka finnar, ayahmu di dalam neraka. Kemudian orang itu terlihat sedih, lesu, karena mendapat jawaban dari Rasulullah bahwa ayahnya masuk neraka. Kemudian Rasulullah panggil kembali, kesini kamu. Abuka wa abi finnar, ayahmu dan ayah saya sama-sama di neraka. Jadi kamu jangan bersedih. Supaya menghibur orang ini jangan tenggelam dalam kesedihan, bahwa musibah seperti itu bukan kamu saja yang merasakan, saya juga merasakan. Nah, tapi dalam konteks abu, nah ini masih dalam koridor ulama berbeda pendapat. Apakah ayahnya yang biologis atau ayahnya paman beliau? Karena dalam bahasa Arab itu, abun itu bisa bermakna paman, sebagaimana anak ibnun itu bisa bermakna keponakan. Dulu paman Rasulullah ketika membawa Rasulullah ke negeri Syam di umur beliau 12 tahun, ditanyakan oleh seorang pendeta di sebuah tempat namanya Busra. Nama pendeta itu adalah Bahira. Siapa orang ini? Siapa anak ini? Abu Talib menjawab, hada ibni, ini anakku. Kemudian pendeta itu menjawab, nggak mungkin anak ini ayahnya masih hidup, karena di anak ini saya melihat ada tanda-tanda kenabian. Oh, maka Abu Talib menjawab kembali, oh itu anak ibnu akhi, keponakan saya. Jadi ibni bisa jadi itu keponakan. Sebagaimana abi itu bisa bermakna paman. Tapi kalau dia menyebutkan waliduka wa walidi finnar, nah itu bermakna biologis. Jadi kata walid, nah itu sudah pasti ayah kandung. Tapi kalau abu, nah itu secara bahasa Arab bisa jadi ayah kandung, bisa juga bukan ayah kandung paman. Tapi kalau walid, nah itu sudah pasti ayah kandung. Makanya pada saat kita berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa saya
dan dosa kedua orang tua saya. Bukan wali abawayya, tapi wali walid. Karena walid itu sudah pasti ayah kandung. Tapi kalau wali abawayya, itu bisa jadi paman. Hadirin macam Allah, Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wahai Muhammad, gak boleh engkau melakukan salat jenazah untuk mereka yang meninggal dari kalangan munafik. Maka Rasulullah ingin melakukan salat jenazah, gak jadi melakukan, karena Allah sudah menurunkan ayat. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sudah melakukan salat, baru Allah menurunkan ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat lagi kepada Rasulullah, in tastaghfiruna sab'ina marrah, kalau engkau meminta ampun sebanyak 70 kali, falan yaghfirallahu lahu, Allah niscaya tidak akan memberi ampunan kepada orang munafik. Walaupun engkau berdoa sebanyak 70 kali, 70, ya Allah ampuni dia sebanyak 70 kali, maka Allah tidak bakal memberi ampunan kepada orang munafik. Apa kata Rasulullah? Rahmatan lil alamin, orang yang punya akhlak yang tinggi untuk menghibur sang anak yang saleh, Abdullah, anak yang saleh, yang ayahnya diabadikan di dalam Al-Quran bahwa surat Al-Munafiqun ini diturunkan gara-gara ayahku. Maka Rasulullah mengatakan, kalau Allah meminta kepadaku untuk meminta ampun sebanyak 70 kali dan Allah tidak bakal memberi ampunan, maka aku akan menambah sekali lagi menjadi 71 kali, supaya terlihat Abdullah anak yang saleh ini merasa gembira. Oh mak, ya, akhirnya Rasulullah berdoa juga untuk ayahku, yang kalau Allah melarang 70 kali, Rasulullah menambah menjadi 71 kali, sehingga sang anak menjadi terhibur. Begitulah yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak yang mulia, menjaga perasaan orang lain. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan surat Al-Munafiqun ini, dan berkaitan dengan cara Rasulullah SAW memperlihatkan kepada kita contoh akhlak yang sangat luar biasa, mulia, pada saat berhadapan dengan orang-orang dalam kondisi sedih, dengan orang-orang dalam kondisi sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على